Dari Adi Krismiarso. Sebenarnya ini udah dijawab sih tadi Pak. Tidak semudah itu kawan, lebih liquid di saham menurut saya. Setuju. Oke, Mas Adi Kris, betul saya setuju tidak semudah itu ya, kalau perlu tambahin, tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Jadi teman-teman memang kita harus paham ya, dunia investasi itu beragam. Ingat, kita yang punya spesifikasi, bahkan gini, kalau kita mau masuk ke dalam investasi teman-teman ya, kita pribadi harus tahu profil resikonya kita juga. Ada yang namanya konservatif, agresif, moderat. Konservatif tuh yang paling bawah. Jadi dia nggak siap volatilitas sama sekali. Dia maunya yang safety. Dikit nggak apa-apa deh gainnya. Nah teman-teman kategori apa? Ya kan? Kalau teman-teman kategori yang konservatif, ya udah carinya yang low risk, low return sekalian. Kalau yang moderat, udah mulai berani main ke pantai, becek-becek dikit dah tuh kira-kira ya kan. Biasanya dia masuk ke reksadana campuran dan lain sebagainya gitu ya. Udah yang moderat ini udah mulai boleh belajar tentang CSI kalau sekali lagi dia pegang duit. Nah apalagi yang agresif, dia nggak apa-apa gue hilang 5%, 10% demi dapat 20-30% dia siap. Nah teman-teman kategori yang mana? Kalau bicara likuiditas, betul lebih liquid di saham dan kripto, tapi lebih volatil juga. Jadi dia menyeimbangkan teman-teman. Ketika kita bicara dia lebih liquid, tapi dengan potensi liquidnya saat teman-teman mau ambil uang atau nggak sempat exit karena dia udah keburu turun, ya itu jatuhnya loss. Di satu sisi, kalau kita bicara properti, karena sebenarnya NPL ataupun CSI itu masuk ke dalam segmen properti yang memang tidak seliquid di sana, ya kan? Tetapi ingat sekali lagi, nggak ada volatilitas. Prinsipnya kalau kita mau dapetin gain yang besar, kita harus bisa due diligence-nya tuh, mitigasi resiko itu di awal. Buat Mas Adi Kris, itu betul, bagus, tapi kurang lengkap. Kita harus ngelihatnya secara lengkap ya. Poinnya adalah kita ini tipikal investor yang mana?